Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Aulia dengan NIM 2411100038889 dari kelas MF mata kuliah Pemasaran Digital, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis saya selama setahun ini. Presentasi ini membahas tentang annual report pemasaran digital Jasa Titip Jajan Semarang yang dijalankan pada tahun 2025. Laporan ini disusun untuk menggambarkan kinerja bisnis, keuangan, serta strategi pemasaran digital yang telah diterapkan selama periode berjalan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan sebagai bentuk evaluasi akademik atas penerapan konsep pemasaran digital pada usaha jasa skala UMKM. Jasa Titip Jajan Semarang hadir sebagai solusi bagi masyarakat Jepara dan sekitarnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap jajanan khas dan viral dari kota Semarang. Kendala jarak, waktu, dan biaya sering menjadi hambatan bagi konsumen untuk mendapatkan produk tersebut secara langsung. Oleh karena itu, usaha ini dibentuk dengan konsep jasa titip yang memudahkan konsumen memperoleh jajanan favorit tanpa harus keluar kota. Dengan sistem pre-order, risiko kerugian dapat ditekan dan kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya, konsep dan profil bisnis. Secara konsep, Jasa Titip Jajan Semarang merupakan usaha jasa titip jajanan khas Semarang yang dijalankan dengan model bisnis sederhana namun relevan bagi kebutuhan pasar. Usaha ini menekankan kepercayaan, keaslian produk, serta kemudahan proses pemesanan. Target pasar utama adalah masyarakat usia 18 hingga 45 tahun, seperti mahasiswa, pekerja muda, ibu rumah tangga, serta pecinta kuliner. Positioning usaha ini adalah sebagai penghubung terpercaya yang menghadirkan jajanan autentik Semarang langsung ke tangan konsumen di Jepara dengan layanan yang praktis dan aman. Dari sisi keuangan, usaha ini menunjukkan kinerja yang cukup stabil untuk skala UMKM. Modal awal yang digunakan sebesar 725.000 dengan laba bersih rata-rata sekitar 151.000 per bulan. Hasil analisis break-even point menunjukkan bahwa usaha mampu menutup biaya tetap dalam waktu sekitar 2 minggu operasional. Selain itu, payback period atau pengembalian modal dapat dicapai dalam waktu sekitar 4 hingga 5 bulan yang menunjukkan bahwa pengelolaan biaya dan strategi penjualan sudah berjalan secara efisien. Berdasarkan evaluasi kinerja produk, Bika Amudrika Riko menjadi produk unggulan dengan kontribusi pendapatan tertinggi sekaligus tingkat permintaan yang konsisten. Selain itu, Bolu Siliwangi memiliki tingkat repeat order yang tinggi karena daya tahan produk yang lebih lama dan cocok dijadikan oleh-oleh. Produk-produk yang bersifat viral juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan, sekaligus membantu memperkuat brand awareness di media sosial. Dalam aspek pemasaran digital, Jasa Titip Jajan Semarang memanfaatkan beberapa platform utama, yaitu Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp Business. Instagram digunakan sebagai etalase digital untuk menampilkan produk, proses pembelian, dan testimoni pelanggan. TikTok berperan menjangkau audiens muda melalui konten video pendek yang mengikuti tren dan berpotensi viral. Facebook digunakan untuk menjangkau segmen usia yang lebih dewasa. Sedangkan WhatsApp Business menjadi pusat transaksi dan pelayanan pelanggan karena komunikasi yang lebih personal dan responsif. Strategi konten digital difokuskan pada konsisten, kreativitas, dan kedekatan dengan audiens. Konten Instagram diisi dengan Reels, Story, dan Feed yang menampilkan proses just tip, edukasi produk, serta interaksi langsung dengan konsumen. Konten TikTok lebih menekankan pada format hiburan seperti unboxing, behind the scenes, dan konten POV. Sementara itu, Facebook digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang melalui konten informatif dan pendekatan berbasis komunitas. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan usaha ini terletak pada model bisnis pre-order yang minim resiko, positioning yang jelas, serta kondisi keuangan yang sehat. Kelemahannya adalah ketergantungan pada satu pemasok dan sistem pencatatan yang masih manual sehingga menyulitkan analisis data. Peluang usaha meliputi ekspansi wilayah layanan, pengembangan reseller, serta kolaborasi dengan komunitas. Adapun ancaman berasal dari perubahan algoritma media sosial, fluktuasi harga, dan munculnya kompetitor dengan konsep serupa. Roadmap dan rencana pengembangan. Roadmap pengembangan disusun secara bertahap dan realistis agar sesuai dengan kapasitas usaha. Tahap awal difokuskan pada optimalisasi platform yang sudah ada, khususnya WhatsApp Business dan Instagram, untuk meningkatkan efisiensi layanan dan konversi penjualan. Tahap selanjutnya mencakup pengembangan landing page sederhana sebagai katalog online serta rencana ekspansi wilayah layanan guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.
Sebagai kesimpulan, jasa titip jajan Semarang merupakan usaha berbasis pemasaran digital yang layak dan memiliki prospek pengembangan yang baik. Pemanfaatan media digital terbukti mampu membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan, serta memperluas jangkauan pasar. Dengan evaluasi dan perencanaan yang tepat, usaha ini diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan menjadi contoh penerapan pemasaran digital pada skala UMKM. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.